share computer sound. Sudah bisa ya? Sebentar. Oh, ini kok anunya. Bentar. Oke. Karena to record content. Oke, good. Oke. Ini sudah bisa. Enggak, ini setting saya rupanya karena baru upgrade operating sistemnya, jadi oke, settingnya sudah. Sekarang coba. Nah, sudah kelihatan. Oke, sebentar. Mana tadi layar? Ini sudah terlihat ya, Ibu dan Bapak? Oke ya, jadi jadi apa namanya, kalau layar ini saya sudah terlihat layar websitenya. Oh, sebentar. Saya baru backgroundnya ya. Sebentar, saya ulang lagi ya. Stop share screen, desktop, karena mestinya ini satu desktop saya share ini. Sudah kelihatan, Pak? Oke. Ya, jadi ada layar yang ini ya, layar platformnya ini, Notion namanya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya nyoba platform ini. Jadi platform ini tuh semacam blog lah ya, blog yang bisa bisa tertutup, bisa dibuka dan seterusnya. Jadi semacam notebook begitu ya. Ini dari notion.so ini. Notion.so. Jadi ini gratis, ada aplikasi untuk Windows, untuk Mac, untuk Linux. Kalau pakai Linux itu bisa di-download. Nah, jadi kurang lebih itu, nanti bisa di Google sendiri ya. Jadi saya akan lebih banyak show and tell, jadi untuk menyampaikan beberapa hasil gitu ya. Nah, saya mungkin berawal dari yang paling bawah ya. Jadi ini karya terkait ini. Yang paling bawah ini kalau diklik itu ini layarnya. Nah, ini jadi ini adalah beberapa karya dari grup kami begitu, bukan hanya saya tapi dari beberapa peneliti yang lain begitu ya. Ada yang sifatnya sudah terbit dalam bentuk makalah baik di jurnal maupun di seminar. Ada juga yang masih pracetak ya, preprint. Preprint ini dokumen yang baru di review, belum lolos tapi sudah saya upload gitu. Kemudian ada poster, ini kategori poster, slide presentasi ada gitu. Kemudian artikel populer ini yang bawah. Jadi saya juga membiasakan diri ketika saya selesai riset atau selesai mempublikasikan satu makalah, saya membuat artikel pendek 800 kata untuk menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan dalam bahasa manusia gitu. Kenapa saya bilang bahasa manusia? Karena makalah kita itu kan bukan bahasa manusia ya. Jadi yang ini itu bahasa manusia begitu. Nah, ini di The Conversation. Jadi itu semacam detik.com dan kumparan.com begitu ya. Itu ininya platformnya ini. Nah, kemudian ada repository data. Nah, ini saya jelaskan di awal masalah data terbuka. Jadi seringkali kita itu kan pada saat googling begitu ya, mencari misalnya data kualitas air Cikapundung atau muka air Cikapundung dan seterusnya, itu kita ujungnya hanya dua, tidak dapat apa-apa atau mendapatkan dokumen. Bisa apa saja, bisa report, bisa makalah di jurnal, makalah di proceeding ya. Tapi kalaupun kita dapat makalahnya, yang terjadi apa? Kebanyakan makalah itu datanya ada di dalamnya, dijilid dalam bentuk format PDF, betul ya? Kalaupun ada petanya pun itu ya, buat adik-adik mahasiswa ya atau ibu dan bapak yang sekarang akan S2 atau S3 itu juga pasti merasakan. Kalau ada petanya pun itu dalam format JPEG atau PDF juga, itu dibendel jadi satu dalam makalah ya. Nah, jadi bisa dibilang data atau informasi itu nggak bisa diapa-apakan lagi ya.
bahkan di jurnal-jurnal yang di Indonesia sudah top ya bidang earth science ya, saya sebut saja nama misalnya IJOK gitu ya, itu sudah paling topnya untuk geoscience ya, yang terbitan Indonesia. Tapi tetap saja misalnya Pak Burhan ingin mencari data geokimia petroleum misalnya ya dari suatu tempat, itu juga tabelnya PDF. Jadi kita selalu harus mengeluarkan effort lebih untuk mengetik ulang, untuk memplot ulang dan seterusnya. Nah, masalah data terbuka ini itu sederhana sebenarnya. Jadi ibu dan bapak itu mau menerbitkan apapun, yang penting harus diyakini tabel-tabel data, peta-petanya itu diupload juga ya. Kalau ke jurnal juga bisa diupload ke jurnal secara terpisah tapi sebagai supplementary material ya. Tapi formatnya harus format yang mudah dipakai orang, jangan PDF, jangan JPEG, jangan PNG gitu ya. Jadi harus, kalau datanya tabular ya dalam bentuk tabel ya harus Excel misalnya atau CSV. Kalau datanya spasial ya harus apa, shape filenya ya, SHP-nya itu juga harus disampaikan supaya orang mudah. Katanya kita ingin dipakai orang ya hasil karya kita, tapi pada saat kita menerbitkan sesuatu mayoritas disimpan-simpan. Ya, jadi nggak kena itu logikanya seperti itu. Nah, saya belum juga sempurna sebenarnya. Saya berusaha melengkapi apa yang saya sampaikan hari ini di setiap karya-karya luaran yang saya dan kelompok saya hasilkan. Oleh karena itu, di sini yang saya kasih shading ini, Ibu dan Bapak akan menemukan beberapa data dan file itu saya upload di tempat-tempat yang tidak biasa ya, di kalangan geoscience, misalnya di GitHub, di repository terbuka yang gratis, repository kampus ya, dan seterusnya. Saya yakin Ibu dan Bapak yang datang dari kampus, di kampusnya itu banyak repository atau ada repository minimum satu yang ada di perpustakaan, tapi tidak dimanfaatkan maksimum karena yang mengendalikan hanya perpustakaan, dan yang diupload itu adalah tugas akhir hanya PDF file, dan itu pun hanya beberapa lembar paling depan saja begitu ya. Dengan alasan, ini terakhir dari saya untuk bagian ini, dengan alasan apa? Takut dicuri gitu. Padahal justru kalau kita takut dicuri, maka justru harus diumumkan mestinya gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita tidak ingin barang kita itu dicuri orang, ya harus kita kasih label, ini punya saya gitu ya. Nah, di zaman digital ini cara memberikan label itu ya tadi diupload di satu tempat yang bisa dicari orang, ditemukan orang justru gitu ya. Jadi kalau ada yang mencuri, ada buktinya bahwa kita pernah mengupload itu jauh-jauh hari gitu. Kurang lebih seperti itu prinsipnya, nanti bisa diskusi lagi. Nah, sekarang kita kembali ke ini bab awal ya. Jadi kalau kita klik pendahuluan ya. Jadi pendahuluan ini summarize saja bahwa yang akan saya sampaikan di sini itu adalah lebih banyak kepada hubungan antara air tanah dan air sungai begitu ya. Proses-proses hidrogeologi yang berjalan di situ. Kemudian bagaimana memetakannya, ya kan? Kemudian yang nomor 3, yang ini justru sudah saya sampaikan barusan, bagaimana cara melaporkannya. Ya, jadi itu justru saya sampaikan di depan. Nah, seperti kita ketahui sekarang air itu sering jadi masalah, ya. Karena apa? Seringkali jumlahnya banyak, kualitasnya tidak baik. Gitu. Terutama di kota-kota besar, terutama yang ada sungai besar. Sungai besar, debit besar, airnya ada sepanjang tahun, tapi tidak bisa dipakai, ya. Nah, di sini ada beberapa semacam untuk wawasan saja. Ini ada link di sini, bisa diklik nanti. Jadi rupanya ada indeks yang namanya quality of life gitu ya. Jadi di sini tuh ada CO2 emission dan seterusnya ya. Kemudian ada kondisi-kondisi sosial dan lain-lain, ecological footprint ya. Nah, jadi kalau di sini ini Indonesia, yang ini Malaysia begitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, mungkin land use change-nya Malaysia lebih besar dibanding Indonesia, tapi ecological footprint-nya, jadi sejauh mana kita membangun berdasarkan keberlanjutan lingkungan ya, itu lebih rendah kita. Ini Malaysia begitu ya.
Ya, ini beberapa indikator yang umum-umum. Nanti bisa di ini Ibu dan Bapak diklik sendiri ya tautannya yang ini. Karena telaah-telaah seperti ini nih jarang dilakukan oleh orang Indonesia terus terang. Jadi ini namanya dataset terbuka, open data ini. Inilah contoh open data yang oleh orang lain disebar-sebar, orang suruh pakai gitu. Nah, ini kan bisa jadi basis ini karena semua warna di sini itu ada angkanya di baliknya ya. Itu kalau Ibu dan Bapak kunjungi tautan ini nanti itu pasti akan menemukan berbagai fakta menarik ya untuk dianalisis perbandingannya antar negara, kenapa itu bisa terjadi dan selanjutnya ya. Itu kan tema riset juga sebenarnya yang jarang dilirik oleh orang Indonesia ya. Juga ini saya sampaikan juga contoh data terbuka tentang SDG ya. Sustainable Development Goals ya. Ini juga ada linknya, nanti bisa diklik. Adik-adik mahasiswa juga ini orang-orang geoscience itu sangat steril dari hubungan dengan manusia ya. Kalau bisa itu di break. Jadi di penelitian saya yang kemarin-kemarin ini, yang baru-baru ini saya sudah sampaikan juga ke mahasiswa S1, S2 begitu ya, bahwa dan S3 bahwa yang namanya data itu juga termasuk wawancara. Nah, seringkali kan kita memetakan, misalnya kita datang ke lapangan ya, grab, taruh ransel, kita lihat ada sumur, kita ukur, set gitu kan, terus pergi. Ya kan? Padahal si yang punya sumur itu bisa ditanya. Ya, ada yang bisa dialog terjadi. Misalnya, pernahkah sumur ini turun Pak airnya, ya kan? Ketika turun sampai berapa meter misalnya. Kemudian ketika turun, suplai air ke rumah Bapak kan berkurang. Bagaimana Bapak atau Ibu bisa memenuhi kebutuhan air itu? Nah, itu data. Tapi nggak pernah orang geoscience itu melihat itu sebagai data. Yang dilihat data itu hanya hasil pengukuran saja. Nah, justru ilmu-ilmu geoscience ya, terutama air terkait dengan geologi teknik begitu ya, itu menurut saya sisi sosialnya itu ada dan nyata, dan itu harus kita ambil juga datanya begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak yang sekarang sedang membimbing juga mudah-mudahan bisa mengikuti begitu ya, bahwa data itu bukan hanya yang diukur gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan kondisi bantaran sungai sekarang ini ya? Ini juga baru minggu kemarin saya ambil foto ini. Ini kalau Ibu dan Bapak lihat sekilas begitu ya, mungkin hampir tidak terlihat mana sungainya begitu. Mana sungainya nggak kelihatan gitu ya. Sungainya itu hanya ini gitu ya. Ini saya difoto dari Jembatan Pasupati begitu ya. Sungai Cikapundung sendiri nggak kelihatan, hanya sekian ini gitu ya. Ini semua sudah tertutup rumah semuanya. Nah, di sini saya juga berusaha menyampaikan beberapa ide riset ya, Ibu dan Bapak dan adik-adik terutama yang mahasiswa ini bisa mencatat begitu. Jadi contoh ini ya, sekarang ini hampir setiap tahun mungkin penggunaan lahan di sini itu berubah gitu ya. Nah, sekarang kepadatannya itu pasti juga berubah setiap tahun. Bisa juga tidak, bisa juga berubah, tapi hampir tidak pernah dilakukan observasi yang per tahun gitu ya, kontinu. Ya, ini sebenarnya konsep data terbuka juga. Ketika Ibu dan Bapak punya bimbingan satu orang melakukan mapping di sini ya, di area ini. Kemudian mahasiswa itu lulus, datang mahasiswa berikutnya, sebenarnya dia bisa melanjutkan mapping itu kan, bisa memperluas atau dia time series ya, dia amati dari tahun ke tahun. Nah, itu kan tidak bisa terjadi karena kadang-kadang data kita itu hanya berusia 1 tahun anggaran, dari Januari ke Januari lagi ya. Januari besoknya lagi sudah nggak tahu lagi disimpan di mana datanya. Nah, jadi yang seperti itu menurut saya adalah semangat dari data terbuka ya. Jadi kesimpulan dari gambar ini, tata guna lahan itu sudah sangat berubah. Nah, yang berikutnya adalah masih tentang bantaran sungai juga. Nah, dari sisi kuantitas, ini data di Cikapundung ya. Ini ada sumbernya di sini, debit sungai bulanan, ini ada angkanya ya. Nah, kadang-kadang juga ya, ini kita refleksi ya buat saya juga ini.
ketika kita membuat makalah, laporan, atau seminar, atau bahkan seperti ini ya, seminar daring, ketika kita menampilkan grafik ya, kita tidak bisa menunjukkan angka ini berapa. Tabelnya sendiri kita tidak pegang. Bahkan yang lebih yang lebih berat lagi masalahnya adalah ketika grafik ini muncul di dalam satu makalah ya, ini ada makalah, ada grafik gitu. Kadang-kadang tabel datanya sendiri, data mentahnya tidak dilampirkan ya, karena keterbatasan halaman bisa jadi. Tapi juga tidak diupload terpisah. Kan sekarang jurnal-jurnal tadi sudah saya sampaikan punya supplementary section gitu. Itu tidak dilakukan. Jadi angka-angka ini hampir tidak bisa lagi di-trace berapa ini angkanya gitu. Ya, intinya tidak bisa ditelaah ulang ya. Jadi kalau science itu kan mestinya bisa diulang. Jadi kita nyaris tidak bisa membuat grafik ini lagi. Ya kan? Begitu. Kemudian ini juga ada datanya. Kalau yang ini ada tabelnya ya. Ini kalau ada link ini ada tabelnya. Itu tabelnya PDF ya. Sedikit nasibnya lebih bagus. Ada tabel mentahnya tapi PDF. Setidaknya kita bisa ketik ulang ya. Dengan kerepotan tertentu itu ada ini. Setidaknya itu ya. Nah, kalau di sini dilihat ini kalau di Cikapundung itu kan antara 1 meter kubik per detik ya sampai 12 gitu. Kalau dibandingkan dengan das-das yang lain itu bukan yang tinggi juga debit Cikapundung itu ya. Ini mungkin 2,5 ya meter kubik per detik. Ini hampir 20 ya, kita bisa bilang mungkin 19 begitu ya meter kubik. Jadi di Jawa Barat itu, tapi ini ada juga das yang lebih besar ya. Ini pasti dasnya lebih besar karena debitnya lebih banyak ini. Ini minimum mungkin 5 sampai mendekati 80 kubik per detik ya. Dan juga data-data yang lain, misalnya ini saya perbesar ya. Saya perbesar. Oke. Misalnya di Sumatera begitu ya. Di Sumatera itu debit alirannya itu rata-rata setiap per detik ya dalam 1 tahun 2000 itu bisa 40-an kubik per detik ya. Jadi sungai-sungai di Jawa Barat ini ya bukan yang paling besarnya di Indonesia sebenarnya. Ini kalau kita lihat nih di Sumatera Barat ada yang ratusan ordernya, ini 200 bahkan ya. Jadi bukan sungai yang paling dahsyat begitu di Jawa Barat. Nah, ini juga baru saya coba ya. Ini foto 360 ya. Ini foto 360 ya, jadi ini bisa diputar. Ibu dan Bapak, kalau link ini ada di kolom chat, dibuka di layar masing-masing, ini juga bisa diputar oleh Ibu dan Bapak ya. Bisa dilihat di sini, ini sungai, ini bantaran sungai ini sudah dibeton ya. Dan langsung berhubungan langsung dengan ini pemukiman ya. Ini pemukiman tuh, lihat ini banyak sekali pipa-pipa ini dari saluran pembuangan rumah ini ya. Kemudian ini di Bandung, ini di area Taman Sari ya. Ini di area Viaduk Perintis Kemerdekaan. Nah, ini coba lihat, ini sedikit lebih bersih lah karena mendekati balai kota ini pusat pemerintahan, lebih bersih ya. Ini di Viaduk, tapi kita tetap bisa lihat ini semua di beton. Dan ini kalau di zoom in begitu ya. Nah, ini juga terlihat banyak pipa-pipa masih di sini ya. Oke. Sekarang ini di Braga, sama juga di Braga. Ini Braga ya, jadi jalan Braga itu ke arah sana, ke arah sini, ke arah yang berlawanan ya. Ini. Nah, ini pasar Cikapundung ini. Yang elektronik itu ke arah sana, itu ke arah alun-alun ini. Jadi hampir di semua titik di kota Bandung di mana Cikapundung itu mengalir, itu pasti itu. Jadi bisa jadi kita buka jendela di rumah ya, salah satu rumah ini kita buka jendela itu sudah sungai gitu. Jadi mau buang apa saja bisa sebenarnya begitu. Nah, kalau ini di sekitar Pasar Baru
ya, ini di sekitar Pasar Baru. Ya sama. Ini bahkan air buangan AC apa segala. Kalau air buangan AC masih steril ya. Nih banyak AC di sini. Ya. Tapi intinya saluran-saluran pembuangan rumah ini banyak yang langsung ke sungai. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di di chat ya. Nanti saya akan langsung baca dan jawab. Nah sekarang bagaimana air tanah mengalir? Jadi air tanah mengalir itu kebetulan ada rekan saya ini Pak Agus Ramdan ya. Ini silakan Ibu dan Bapak kalau ingin tahu masalah sifat fisik ya, bagaimana air atau fluida itu mengalir, bisa mengikuti ini channel YouTube-nya Pak Agus Ramdan ini. Beliau ini menjelaskan dengan sangat detail ya, tapi dengan potongan-potongan tertentu ya. Jadi ada serial video gitu tentang ini. Jadi silakan diikuti ya. Saya tidak akan jelaskan lagi karena di sini sudah sangat jelas ini Pak Agus Ramdan. Kebetulan sekarang jadi wakil dekan di FITB di tempat saya. Dan memetakan air tanah itu sampai hari ini sebenarnya teknologinya itu sederhana ya. Jadi kita adik-adik bisa ini yang mahasiswa ya, bisa mengukur muka air tanah ya, elevasi ya. Elevasi muka air tanah ya, dibandingkan dengan laut tentunya kalau elevasinya. Nah itu bisa pakai meteran detektor air seperti gulungan kabel begitu yang ada probe-nya seperti ini. Ada probe-nya di ujungnya, ini kalau kena air bunyi gitu ya. Atau pakai cara yang sederhana, misalnya pakai avometer yang tukang listrik itu, tapi kita kasih kabel yang panjang, dikasih pemberat, dikasih meteran batas begitu per meter ya, untuk kita lihat di meter keberapa jarum itu bergerak begitu. Jadi banyak cara sederhana sebenarnya. Kemudian hasil dari itu kemudian diplot. Nah kalau ini memang harus pakai komputer zaman sekarang ya, GIS, plot titiknya, kemudian kita tarik garis kontur ya dengan cara bikin segitiga ya. Bagi mahasiswa ya di sejak S1 yang geologi pasti sudah diajari membuat peta topografi ya secara manual. Nah ini sama persis sebenarnya. Nah setelah itu tarik garis aliran air tanah tegak lurus terhadap kontur. Jadi kalau konturnya begini ya, polanya begini, ke arah sana lebih rendah ya, ke arah sana lebih rendah, polanya begini, maka alirannya akan ke sana kan ya, tegak lurus begini. Jadi tidak ada yang terlalu spesial. Air tanah ini saya suka sekali sejak saya lulus ya, sejak saya S1 itu tidak pernah beralih ke bidang lain karena memang sederhana, yang kita pikirkan ini sederhana dan barangnya bisa dilihat sekarang gitu ya. Beda dengan bidang lain di geologi. Oke, sekarang beberapa hal ya tentang definisi bantaran sungai. Nah ini bantaran sungai itu kalau dari sisi bahasa Indonesia memang hanya jalur batas kiri dan batas kanan dari sungai gitu ya. Nah tapi kalau di hidrogeologi itu ada namanya zona hiporeik ya. Hiporeik itu kalau ini ada sungai, ini ada tepian kanan, tepian kiri gitu. Nah ke bawah itu ada satu lapisan yang umumnya endapan sungai itu kan pasir ya, pasir kasar begitu ya, sampai pasir halus. Nah endapan ini itu sudah sedemikian tebal sampai kemudian disitulah terjadi proses, berbagai macam proses akibat air sungai berhubungan dengan air tanah, baik yang hubungannya air sungai masuk mengisi aquifer atau dari samping aquifer masuk keluar ke dalam sungai ya. Jadi ada dua hubungan yang sudah terlihat. Jadi kalau Ibu dan Bapak jalan ke sungai ada mata air, berarti di tepi sungai ada mata air, berarti itu artinya muka air tanah itu dipotong oleh tebing sungai, kemudian muncul sebagai mata air ya. Jadi air tanah mengisi sungai. Itu kenapa juga sungai itu jarang, kalau yang permanen berair terus, karena dia disuplai dari mata air juga gitu. Nah di sisi lain biasanya di hilir muka air tanah di kanan kiri sungai itu lebih dalam dibanding muka air sungai ya. Jadi dalam kasus ini air sungai yang meresap gitu ya ke dalam aquifer. Setidaknya ada dua hubungan itu. Nah si lapisan pasir ini yang di bawah sungai ini ya, sungai itu kan dinamis ya.
bagi yang ke Karangsambung atau yang ke tempat lain untuk kuliah lapangan, kalau kita amati Sungai Luulo itu kan geser-geser kanan kiri begitu ya, sesuai dengan curah hujan, sesuai dengan debit sungainya begitu ya, terutama di musim hujan. Jadi dia geser-geser, akibatnya endapan sungai itu sebenarnya tidak persis di bawah sungai juga, lebih luas gitu. Nah, endapan sungai ini yang kemudian menjadi tadi zona hiporeik gitu. Itu terjadi berbagai interaksi antara air sungai dan air tanah gitu. Sampai kemudian ada yang bilang ada koridor sungai ya. Nah, ini penelitian kami ya, mahasiswa S2 dan saya dan Pak Denny Juanda. Jadi ini bisa diklik linknya. Jadi ini koridornya tuh ini. Nah, ini koridornya. Nah, kami melakukan pengukuran muka air tanah di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam program komputer ya, dalam hal ini Modflow, untuk bisa memodelkan aliran air tanahnya ya. Nah, pemodelan ini sebenarnya secara analog sudah pernah dilakukan oleh Pak Fajar Lubis tahun 97 ya, waktu beliau S2 ya. Jadi pemetaan secara analog sudah dilakukan dengan kondisi yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tahun 2013 kami lakukan pengukuran yang sama, tapi kemudian pemodelan aliran air tanahnya dengan komputer. Nah, ternyata sama begitu ya. Nah, ini kalau kita trace back ya ke belakang, ini setup modelnya begitu ya. Ini kalau misalnya ada yang berminat, ini bisa direplikasi ya. Direplikasi itu artinya bisa dipakai metodenya untuk ditaruh di sungai yang lain, bisa. Dan itu riset yang biasa, itu di luar negeri juga biasa. Disitulah peran data terbuka sebenarnya. Metodenya sama, digeser ke sungai yang berbeda. Nah, ini misalnya Bu Jus Farida dari Surabaya ya, itu bisa itu pakai ini ya. Nanti saya hubungkan dengan Pak Darul ya, yang membuat model ini secara langsung. Sekarang beliau dosen di ITERA. Oke, sekarang ini yang menarik nih. Sejalan dengan waktu, bunga rampai dari penelitian terkait dengan hubungan air tanah dan air sungai kurang lebih seperti ini ya. Saya membuat ini dengan tools di internet ya, yang free. Saya kenal yang membuat juga, itu Open Knowledge Maps. Ini linknya juga bisa diklik ya. Jadi Ibu dan Bapak itu sangat mudah masuk ke openknowledgemaps.org, kemudian ketik kata kuncinya, nanti keluar lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Nah, lingkaran-lingkaran ini adalah tema, karena si mesin ini, Open Knowledge Map ini, membaca makalah-makalah yang ada di database dia yang bisa ditangkap, kemudian dia ekstrak dengan bantuan artificial intelligence lewat text mining ya. Oleh karena itu PDF-nya juga nggak boleh PDF yang seperti foto ya. Kalau kita bikin makalah itu harus PDF yang bisa dibaca teksnya, bisa di copy paste teksnya supaya mesin bisa baca. Nah, ini hasilnya. Makin kecil lingkarannya, makin sedikit makalahnya yang ada di situ. Makin besar lingkarannya, makin banyak makalahnya. Di sini kalau diklik link aslinya, maka ketika Ibu dan Bapak menyoroti lingkaran-lingkaran ini, nanti ada simbol logo-logo PDF yang muncul. Nah, PDF itu adalah makalahnya. Itu bisa diklik langsung. Nah, kalau kita melihat ini kan sangat kurang lebih seperti ini erosinya ya kan. Kemudian ini ada Bengawan Solo cukup banyak juga. Kemudian ada river bank filtration, ini hubungannya dengan quality ya. Jadi zona-zona yang di bawah sungai tadi, pasir tadi itu bisa sekaligus menjadi penyaring alamiah ya. Bank filtration ya kan. Kemudian bisa juga menyebabkan clogging di sumur-sumur yang ada di sekitar sungai. Kemudian slope stability-nya ini ya kan. Kemudian ini engineering ya, dari sisi engineering ini membuat kanal-kanal begitu ya, drainage di situ. Jadi ini tema-tema yang ada ya. Ini ground vegetation, jadi bagaimana satu bantaran sungai kanan kirinya itu justru jangan ditanggul untuk bisa memperbaiki lingkungan ya. Airnya bisa tetap jalan, ada yang menyerap, ada yang terserap ke bawah, juga
ekologinya jalan semua. Jadi bukan hanya lingkungan air yang fisik ya, organiknya juga jalan. Nah, dengan cara yang berbeda saya juga berhasil memetakan secara visual ini rangkaian makalah-makalah yang bertema groundwater and surface water interaction. Ya, ini saya lupa ini nanti saya kasih linknya di sini. Ini metodenya lengkap juga saya jelaskan ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini tema-tema itu ada yang warnanya hijau, kuning, merah, ungu, ya, dan biru. Ya, itu. Nah, kelompok-kelompok setiap warna ini itu menunjukkan ininya, temanya, tema utamanya. Jadi yang warna hijau ini mungkin terkait dengan mathematical modeling ya, groundwater simulation. Sementara yang warnanya biru ini mungkin lebih ke hyporheic zone, river pollution ya, lebih ke quality di sini ya, pencemaran begitu. Yang warnanya merah ini lebih ke analisis isotop, geokimia di sini ya. Kemudian yang warna kuning itu lebih banyak ke water balance ya, ada runoff ya, irrigation dan seterusnya. Jadi bisa kita petakan ya. Jadi ini juga bisa menjadi cara bagi ibu dan bapak, adik-adik juga untuk memetakan sekarang ini orang sudah belajar apa ya, supaya kita bisa cari knowledge gap-nya. Itu kan tema dari penelitian biasanya, kebaruannya apa gitu ya. Nah, ini kita tidak lama lagi ya. Ini ada 2 bab lagi yang ini. Nah, saya juga mengembangkan skill untuk menggambar seperti ini ya. Jadi siklus hidrologi ini sejak Bandung belum ada ya, zaman Sangkuriang gitu ya, masih manusia Sangkuriang ya, masih hidup ya di lingkungan Pasundan sini gitu ya. Siklus hidrologi itu ada sama seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bergeser ya, zaman itu sampai sekarang siklusnya sama. Yang berubah apanya? Yang berubah itu adalah komponen ini, nilainya menjadi tidak sama ya. Dalam video ini nanti bisa di style, saya tidak style sekarang ya, ibu dan bapak bisa style sendiri ya. Jadi ketika lahan itu awalnya terbuka, kemudian ada rumah di situ, siklus hidrologinya tetap. Yang berubah adalah air yang mestinya masuk menjadi tidak masuk, mengalir ke sungai kan begitu ya. Nah, jadi komponen ini sejak dari dulu akan sama ya. Yang beda hanya keseimbangannya gitu ya, keseimbangannya berbeda. Ini nanti bisa di style video ini. Nah, ini adalah beberapa foto yang saya coba untuk memperkuat ini ya, masalah. Oke, ini kok nggak jalan. Ini foto 2 dimensi biasa mestinya. Oke, ini mungkin harus saya ini broken link. Tapi ini 2 foto ini itu menunjukkan bagaimana perubahan tata guna lahan di bantaran sungai ya. Yang tadinya tidak ada rumah jadi ada rumah, yang tadinya lahan terbuka ada tanaman, ada tumbuhan lebat digerus ya, diuruk untuk dibuat ruko misalnya gitu. Nah, ini proses-proses yang terjadi ya. Ini ada linknya di sini. Jadi saya berusaha memaksimumkan resources literatur yang open access. Jadi di sini bisa diklik, bisa di-download. Nah, ini jadi kalau ada air sungai di sini, ini ada air tanah, maka di tengah-tengah ini adalah zona hyporheic ya, tempat semuanya bercampur, mixing ya, antara sungai meresap ke bawah, ada endapan sungai, pasir kasar tadi yang kemudian dia terhubung ke aquifer yang lebih di atas gitu ya. Nah, itu terjadi percampuran di situ. Nah, yang menarik adalah bahwa kita tidak hanya bisa mengamati ini hidrologi, hidrolik, sesuatu yang fisik di sini, ya kan, hidrokimia, tapi juga ada biologi di sini. Ini biologi, ya, mikrofauna. Ya. Jadi siapa tahu dengan kita bekerja sama dengan orang ilmu hayati ya, bisa teknik lingkungan, bisa ilmu biologi, kita bisa mengembangkan tracer baru ya, pelacak aliran air tanah yang baru ya, apakah dari bakteri kolinya, apakah dari mungkin serbuk sari, polen mungkin dari satu tempat gitu ya.
intinya masih gelap, Ibu dan Bapak. Masalah microfauna ini dan microflora ya, jadi ganggang-ganggang itu mungkin yang mikroskopik itu bisa dijadikan tracer. Ya. Nah ini proses-proses yang ada di dalam zona yang di atas ini ya, dengan cara yang berbeda ini visualisasinya. Ya, jadi ada yang sifatnya ini bertukar ya, zona hiporeik tadi. Nah ini yang biogeochemistry ini Pak, Ibu dan Bapak. Jadi intinya di sini saya menekankan bahwa hidrogeologi yang sekarang ada itu ilmunya sama, tapi pergaulannya lebih luas gitu menurut saya. Jadi Ibu dan Bapak sekarang sudah jangan lagi membatasi temanya ya, agar disebut wah ini layak jadi penelitian orang geologi gitu. Menurut saya itu sudah harus sedikit-sedikit di blend begitu ya. Ini mungkin bukan salah kita juga, karena kita di kepala kita selalu ada kata kunci linearitas ya. Semuanya harus linear. Padahal di dalam pergaulan riset ya, science ya, terutama di luar negeri, itu sudah sangat kabur batas itu ya, terutama ini contohnya ini ya. Jadi bagaimana kita belajar air, kemudian dengan bantuan orang lain kita bisa tahu organiknya di situ ya. Kita kan tidak belajar organik kecuali yang sudah mati ya, yang bidangnya paleontologi. Ini organik yang masih hidup. Oke, terakhir itu ini tadi sudah. Oh ya, sedikit lagi ini beberapa contoh saja ini untuk memicu pemikirannya untuk ide riset lah. Nah ini beberapa riset yang saya terjemahkan dalam bentuk gambar ya. Ini bisa riset S1, bisa riset S2 ya. Ini bisa dilihat masing-masing. Jadi ini contoh ini menarik nih, satu saya ambil bahwa hidrogeologi yang sekarang ada itu kurang pendekatan time series. Ya, orang geologi kan selalu ke lapangan hanya sekali, ambil data, pulang gitu ya. Nah, kalau di hidrogeologi dan hidrologi yang sipil itu terbiasa pola ya. Nah, yang menarik adalah dari riset-riset sederhana yang kami lakukan yang sifatnya time series, itu kita sampai bisa mendeteksi ya, bagaimana peningkatan nitrat dan nitrit ya sebagai indikator dari misalnya pencemaran domestik yang ada di sungai ya. Itu bisa menarik. Nah di riset ini kalau dibaca lebih lanjut itu menariknya begini. Jadi rupanya kadar nitrat dan nitrit di Sungai Cikapundung itu naik ketika maghrib, jam-jam mendekati sore begitu, orang sudah pada pulang ke rumah ya, seperti jam nonton TV itu, prime time itu naik gitu jam 8, 9 gitu, nanti mendekati jam 1 turun gitu ya, terus nggak naik-naik lagi begitu. Jadi siang hari dia turun karena orang nggak banyak di rumah gitu. Jadi ini menarik kok. Nah kemudian pada riset yang lain juga saya temukan sampai kita bisa mendeteksi dari nitrat dan nitrit sederhana ya, itu kita bisa mendeteksi bahwa libur Idul Fitri ya, itu bisa menyebabkan kenaikan nitrat dan nitrit di sungai. Tadinya saya dan tim riset kami bingung ini kenapa naik terus nggak turun-turun, sementara yang lain itu naik dalam orde mingguan, turun lagi ya, weekend naik, weekday turun, weekend naik, weekday turun begitu ya. Tapi di satu waktu itu dia naik, selama sebulan dia turunnya pelan sekali. Ternyata itu libur lebaran. Dan di segmen sungai yang kami ukur itu adalah segmen sungai yang banyak ini hotel ya. Jadi kami agak bingung kenapa di pola sungai nitrat dan nitrit di Sungai Cikapundung ini kok seperti mengikuti aktivitas manusia begitu. Ya itu. Nah jadi salah satu teori kami adalah dugaan kami ya, bahwa memang banyak limbah dari domestik yang langsung dibuang ke sungai ya. Masalahnya adalah kita sudah tidak bisa lagi memisahkan limbah domestik yang beneran rumah dan limbah domestik yang sudah jadi hotel. Nah buktinya tadi sampai bisa terekam tuh libur lebaran itu di nilai-nilai nitrat dan nitrit ya. Yang kami ukur sederhana saja dengan alat yang dicelup-celup itu dan strip
ini untuk akuarium itu Pak. Dan seterusnya, kalau ini integrasi hidrogeologi dengan elektromagnetik ya, ini untuk mendeteksi logam-logam, unsur-unsur logam yang larut atau mengendap di dalam sedimen di sungai dan di bantaran sungai begitu ya. Ini arah Bandung Timur ke arah Ranca Ekek ini, yang mana memang sudah lumayan terjadi pencemaran di situ. Nah, ini di area Bandung Barat ya, ini di daerah Padalarang dan seterusnya, yang mana segitiga ini akan menunjukkan secara relatif ya, secara kualitatif bahwa ada 3 komponen: atmosfer, sumbernya air hujan; batuan, sumber dari interaksi dengan aquifer; dan aktivitas manusia di sebelah kiri. Maka komposisi air tanah itu akan selalu condong ke kiri ya, ke arah sini, aktivitas manusia ya. Jadi ini menurut saya catatan-catatan yang menarik, yang mungkin Ibu dan Bapak bisa kembangkan ya, dipindahin ke daerah Ibu dan Bapak masing-masing gitu ya. Kurang lebih seperti itu Pak Burhan. Terima kasih. Iya Pak, mestinya begitu. Betul Pak. Betul. Betul Pak. Betul. Ya. 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 Ya, jadi LIPI sendiri sudah membuat ini Pak. Request ya Pak. Nah, yang penting alurnya jelas, itu tidak ada masalah ya. Ya. Betul. Betul Pak. Ya. 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 Betul. Ya. Persis Pak. Nah, itu saya juga pernah menulis blog post di sini, cukup panjang Pak. Ini sudah saya copy di chat ini. Jadi alternatif solusi untuk tesis saat pandemi ini gitu. Ini sudah saya ini juga, dan kuncinya memang ada di data terbuka Pak. Nah, saya tulis agak panjang di sini. Ibu dan Bapak kalau berminat bisa dipakai di sini. Ya. Ya. Saya juga bukan untuk fungsi yang macam-macam Pak, untuk bikin grafik begitu aja saya. Nah, ini. Ya.
betul Pak. Nah, betul. Nah, bagi ibu dan bapak yang hadir di sini ya, adik-adik juga, itu saya menceritakan yang barusan saya ceritakan itu memang lingkupnya terutama untuk riset-riset yang didanai negara. Ya, kalau kasus tadi Pak Burhan bilang didanai perusahaan swasta terutama untuk migas ya, memang itu walaupun mereka punya kewajiban juga untuk membagikan data itu, tapi itu tersendiri, itu terpisah karena itu data bukan barang publik ya, bukan public goods ya. Kenapa? Karena bukan uang negara. Nah, yang uang negara ini yang saya soroti begitu dalam pesan saya ini. Jadi ibu dan bapak yang dapat grant dari Dikti, grant dari LPDP mungkin dan seterusnya ya, yang dari negara itu bisa mulai membagikan datanya gitu. Karena sekarang ada, coba googling data citation ya, ini juga sekarang sedang apa namanya kencang di dunia data citation, karena bisa jadi banyak orang itu membaca makalah kita sebenarnya tidak terlalu perlu dengan kesimpulannya ya. Yang dia perlukan datanya gitu ya. Data itu kemudian mungkin dia combine begitu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, di dalam blog saya yang tesis di kala pandemi ini itu ada gitu, ininya beberapa argumentasi saya. Oh, bisa, ini saya bikinnya generik Pak, bisa S1, bisa S2, bisa S3 gitu ya. Ya. Nah, di dalam ini juga, saya dalam kesempatan ini juga, ini sambil nunggu yang bertanya, saya coba share screen lagi ya. Jadi layar saya sudah terlihat. Nah, bagi ibu dan bapak yang mungkin tidak punya langganan ke database komersial ya, seperti Web of Science atau apa Web Scopus ya, itu sekarang kita punya ini Pak ya. Ini orang-orang di luar Indonesia yang membuat ini database yang free, bisa dipakai buat kita gitu ya, free dengan filter yang sangat, kalau ibu dan bapak lihat sebelah kiri ini filternya sudah sangat banyak gitu. Kalau mau di filter ya, misalnya Cikapundung, kalau saya masukkan Cikapundung maka ini bisa kita lihat, ini ada 338 dokumen terkait Cikapundung ya, combine bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang mana ini bisa dilihat ini banyaknya ITB yang nulis dan seterusnya. Ini bisa difilter. Lens.org Pak, ini saya kopikan saja di sini ya. Ini saya kopikan nanti di kolom chat. Nah, ini chat. Oke, chat. Oh, ini nggak bisa sekarang ya, nanti kalau sudah tidak itu saya ini kan saya copy paste kan ya. Kemudian ada satu lagi Dimension Pak. Dimension ini ya, Dimension ini juga, ini sebenarnya berbayar, beda dengan Lens. Kalau Lens ini semacam Google Scholar tapi filternya banyak ya, lebih terstruktur lah datanya ini. Kalau Dimension itu berbayar, tapi versi gratisnya ini sudah lebih dari cukup Pak untuk kita pakai ya, untuk mencari apa namanya tadi ya, literatur yang open access begitu ya. Ini 396 tentang Cikapundung, dan ini menarik, naiknya di sekitar tahun 2013-2014 ini naiknya. Sementara Lens di sini sejak 2004 ada gitu. Nah, yang seperti ini Pak yang menariknya. Jadi bagi ibu dan bapak yang sedang mencari tema itu sering-sering melihat, memvisualisasikan seperti ini ya. Contoh misalnya ini research kategori, kalau kita lihat di Dimensions itu ternyata orang sosiologi juga ada yang belajar Cikapundung ya, human geography dan seterusnya, earth science pastilah begitu ya. Jadi ini ada medical and health begitu. Jadi apa, ini saya tulis juga, ini basis data di saat bekerja dari rumah, nanti saya kopikan. Nah, ini
Jadi saya ini bisa nanti dibaca ya, bahwa ada banyak basis data yang gratis bisa dibuka dari rumah. Ya, ya Pak, silakan. Nanti ini ada yang itu yang bisa ditambahkan. Demikian Ibu dan Bapak. Oke, silakan. Ya. Ya. Nah, oke. Oke. Oke, saya baca langsung di sini ya Pak ya. Jadi kalau untuk data kita nggak punya saluran lain Bu Yusfarida ya, kecuali memang kita googling lewat perangkat-perangkat yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita berharap ada makalah-makalah yang di dalamnya menyertakan raw datanya gitu. Ya, jadi ini juga kan pertanyaan klise sebenarnya, datanya dari mana Pak, kan begitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika Bu Yusfarida sudah selesai melakukan riset, sama juga nanti data mentahnya tidak dibagikan gitu. Nanti ada orang lagi yang bertanya begitu, mana datanya, kan begitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kolaborasi geologi dengan biduan apakah sudah banyak dilakukan? Saya yakin banyak Bu, cuman saya nggak tahu ini sejauh mana kita bisa melacak sebenarnya ya. Tapi kalau internal di tempat saya sendiri tidak banyak, terutama yang kaitannya dengan geologi, earth science ya. Earth science itu biasanya hubungannya sama geofisika gitu ya, yang masih sangat biasa lah. Yang dengan matematika jarang, yang dengan apa tadi, ilmu hayati jarang begitu ya. Padahal itu dengan elektro juga mestinya bisa Bu, untuk mendesain apa namanya telemetri ya, data logger begitu, daripada beli. Itu menurut saya bisa. Kemudian Mbak Nurul ya, ini ide bagi geofisika untuk studi hidrogeologi seperti apa untuk proposal S3. Nah, saya sarankan Anda melakukan ini Pak, namanya telaah bibliometrik. Jadi telaah bibliometrik itu seperti tadi ya, melihat-lihat database, kemudian subjeknya apa saja ya, variasinya, kemudian mendalami bidang apa saja. Itu nanti bisa ada tutorial sendiri sebenarnya. Tapi di YouTube tuh ada beberapa rekan saya yang di UGM itu bisa sudah menyediakan tutorial itu untuk mencari tema ya, mengekstrak tema kemudian divisualkan. Nah, yang bisa membantu mungkin pakai ini juga mudah, openknowledgemaps.org. Nah, ini sudah saya ketik di situ. Kemudian ini lens, saya copy paste juga, dimension juga ini. Nah, ini silakan dipakai ya. Jadi jangan hanya bergantung ke database yang komersial, tapi yang seperti ini juga bisa dipakai gitu. Jadi ini beberapa gerakan yang terbuka yang sangat menarik. Nah, ini satu lagi yang bisa dicoba itu semantic scholars. Nah, semantic scholars ini yang terakhir saya sampaikan itu lebih canggih lagi. Jadi dia tidak membuat visualisasi, dia menghasilkan list paper saja dari setiap kata kunci yang kita masukkan, tapi dia bisa mengekstrak tema gitu ya. Jadi sampai ke definisi, sampai ke metode itu dia bisa ambil gitu. Dia bisa langsung dibaca tanpa harus membaca makalah lengkap. Ini menarik ya. Dan semuanya bisa dipakai gitu. Nah, cuman sayangnya yang dari Indonesia sendiri masih banyak close minded urusan ini. Justru yang sekarang semangatnya terbuka malah dari luar negeri gitu. Demikian Ibu Bapak.
Ya. Ya Pak, bahasa Inggris pasti, iya. Ya, jadi menarik Ibu dan Bapak. Ya, sama-sama excitednya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan ini. Ya, dari Zarindra ini, kalau lihat NIM-nya mungkin dari anak geologi kampus saya ini. Angkatan 2017 ya. Waalaikumsalam. Masalah raw data kalau disajikan, bagaimana melindungi data itu? Nah, sekarang pertanyaan saya. Oke, kalau orang mau melakukan plagiasi, kira-kira yang diplagiasi lagi itu hasil analisisnya atau datanya? Kira-kira. Rasanya kalau orang mau nyontek, rasanya dia nggak akan berpayah-payah ngambil data terus dia olah lagi gitu. Karena kalau itu yang dia lakukan, artinya dia tidak menyontek gitu ya. Kalau menyontek itu kan biasanya yang disalin apa? Hasilnya, ya kan? Dan beberapa kalimat penting di dalam karya kita, bukan datanya. Nah, kalau datanya dipakai, justru dia tidak nyontek gitu ya. Nah, jadi tolong dipisahkan itu ya. Nah, raw data sendiri itu kenapa jadi penting? Ya karena tadi orang bisa menyitir sebenarnya ya. Dan kalau itu disampaikan, diumumkan, malah justru jadi tahu ada ya, kalau ada yang mengambil tanpa izin atau tanpa menyitir kan gitu. Nggak perlu izin, yang penting menyitir gitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu terlalu khawatir ya. Apalagi coba ya, kalau dari 10 penelitian nih, kira-kira berapa sih yang punya nilai ekonomi tinggi? Satu saja mungkin belum tentu. Kebayang ya. Nah, bagaimana bisa sesuatu yang sedikit mengendalikan yang banyak gitu ya. Begitu pola pikirnya Pak. Jadi jangan yang sedikit mengendalikan yang banyak. Yang punya nilai ekonomi tinggi silakan seperti tadi ya, data Pak Burhan tadi yang dari migas ya, mungkin nilai ekonomi tinggi, silakan diprotek, penyebarannya terbatas, silakan. Yang kita bicarakan di sini adalah yang bukan itu. Yang pasti ada banyak benefit yang lain ya, yang non finansial. Jadi sekali lagi jangan terlalu takut lah. Jadi gitu kurang lebih. Monggo Pak. Ya, Sarindra. Ya, ya. Hmm. Ya betul Pak. Nah, tapi harus ada satu tahap lagi setelah kita menyampaikan tadi yang menerbitkan makalah dan lain-lain. Ada satu tahap lagi yang kita sering lupa tidak lakukan, yaitu mempromosikan gitu. Nah, itu mempromosikan tuh bisa berbagai cara ya, bisa lewat medsos, bisa lewat channel YouTube kalau ada yang punya YouTube ya. Jadi kalau makalah terbit dijelaskan ya dalam bentuk monolog seperti ini, semacam bedah buku lah gitu ya. Sama supaya orang ingat gitu kan. Jadi kalau
bicara Cikapundung, ingat Pak Erwin, kan begitu. Ya, jadi kurang lebih begitulah ininya, apa namanya, misinya. Dan kalau itu sudah dilakukan, barulah kita bisa berharap efeknya ke kita tadi ya, dalam bentuk citasi dan lain-lain gitu. Karena kadang-kadang orang nggak pada ngerti isinya, jadi dilewat Pak, gitu ya. Ya, ini seandainya nanti ada pertanyaan pasca acara, ini email saya, silakan email situ. Kalau kepikiran apa begitu ya, silakan di save, nanti kita bisa itu tukar pikiran. Hmm. Hmm. Oh, dari ITM. Masih ada ITM. Terima kasih Pak sudah datang. Ibu-ibu juga. Ya. Iya, maaf. Ya. 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 Amin. Ya. Ya. Kasih Pak. Terima kasih. Kasih. Ya, kasih Pak. Masih di mute. Nah.